Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal mulai sebuah seri baru yang seru banget, namanya Silikon versus Jiwa. Kita akan coba membedah arsitektur di balik logika mesin dan pertanggungjawaban manusia. Dan untuk bagian pertama ini, kita mulai dari yang paling dasar, yaitu perbandingan hardware-nya. Kutipan ini, wah, ini benar-benar pas banget. Ini bukan lagi soal masa depan atau fiksi ilmiah ya. Pergeseran ini sedang terjadi sekarang juga di sekitar kita. Dan kecepatannya itu benar-benar di luar dugaan. Coba deh bayangin ini, cuma butuh waktu 2 bulan. Iya, cuma 2 bulan bagi ChatGPT untuk dapetin 100 juta pengguna. Sebagai gambaran, internet dan smartphone butuh waktu bertahun-tahun untuk mencapai angka segitu. Ini adalah adopsi teknologi tercepat yang pernah ada dalam sejarah manusia. Gila kan? Oke, jadi ini dia yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Kita akan bahas kenapa ini jadi penting banget sekarang. Terus kita lihat peta jalan untuk seri ini. Kita bedah ilusi efisiensi mesin, bandingkan dengan keajaiban biologis kita, dan diakhiri dengan sedikit perenungan. Tapi ini bukan cuma soal seberapa cepat teknologinya menyebar ya. Ada hal yang jauh lebih penting dan jujur aja agak mengkhawatirkan. Kita udah mulai menyerahkan keputusan-keputusan krusial yang seharusnya jadi ranah manusia ke tangan algoritma. Dan ini bukan teori loh, ini udah terjadi sekarang. Bayangin deh, AI jadi saksi ahli di pengadilan, AI yang nentuin nasib karir atau kesehatan seseorang, bahkan jutaan orang ngerasa jatuh cinta sama AI. Jadi pertanyaannya bukan lagi kalau, tapi gimana caranya? Kita harus bikin aturannya sekarang sebelum batasannya makin gak jelas. Nah, untuk ngebantu kita semua ngertiin masalah yang kompleks ini, kita udah susun jadi perjalanan 5 bagian. Yuk kita lihat peta jalannya. Kita mulai dari yang paling dasar, hardware-nya itu hari ini. Nanti kita lanjut bahas bedanya data sama kebijaksanaan, terus soal bahayanya empati buatan, konsep pertanggungjawaban moral, dan yang paling penting, apa aja sih yang sama sekali nggak boleh kita serahin ke AI. Oke, kita sering banget dengar kan, katanya AI itu super efisien. Tapi kalau kita lihat dari kacamata arsitektur, pandangan itu sebenarnya kurang tepat, bahkan bisa dibilang menyesatkan. Iya bener banget, kalau kita kasih satu tugas spesifik, misalnya, tolong rangkumin dokumen ini, AI bisa nyelesain dalam hitungan detik. Kelihatannya efisien kan? Tapi ada tapinya, dan ini tapi yang besar banget. Ini karena AI itu kerjanya pakai prinsip yang namanya optimalisasi sempit. Gampangnya gini deh, bayangin AI itu kayak seorang pelari sprinter kelas dunia. Dia jago banget lari 100 meter, tercepat di dunia. Tapi coba suruh dia main catur atau ngelukis, ya nggak bisa. Dia cuma bisa melakukan satu hal dengan luar biasa, dan itu pun satu persatu. Dan biaya dari kecepatan tadi itu, wah, ini dia yang bikin kaget. Untuk ngelatih satu model AI kayak GPT-4 itu, diperkirakan butuh listrik sekitar 50 gigawatt jam. Biar kebayang nih ya, itu sama aja kayak listrik yang dipakai 40.000 rumah selama setahun penuh. Semua energi itu cuma buat ngajarin satu model AI. Nah, sekarang coba kita bandingin energi super besar tadi dengan hardware yang lagi Anda pakai buat menyimak ini. Bukan laptop atau HP Anda ya, tapi yang ada di dalam kepala Anda. Perbandingannya benar-benar jomplang banget. Di satu sisi, kita punya AI yang butuh listrik sekelas kota besar, ditaruh di data center raksasa yang butuh pendingin industri, cuma buat ngerjain tugas satu persatu. Di sisi lain, kita punya otak manusia, cuma butuh daya 20 watt seukuran lampu bohlam kecil, beratnya cuma sekiloan lebih, tapi bisa ngerjain ya semuanya sekaligus. Coba deh pikirin, saat ini juga otak Anda yang 20 watt itu lagi ngapain aja? Dia ngatur detak jantung Anda, napas Anda, sambil dia nerjemahin jutaan warna dari layar ini, ngolah suara saya, sekaligus mikirin arti dari semua ini. Mungkin Anda juga lagi ngerasa penasaran atau keinget sesuatu. Itu semua jalan barengan, massive parallel processing. Makanya, ada kutipan yang bilang, manusia itu Kubernetes biologis paling elegan di alam semesta. Buat yang ngerti IT, Kubernetes itu sistem buat ngatur ribuan server yang rumit banget. Nah, otak kita itu versi biologisnya yang jauh lebih canggih. Dia ngejalanin hardware, software, logika, emosi semuanya dengan efisiensi yang nggak ada tandingannya. Perbedaan efisiensi yang luar biasa gede ini akhirnya maksa kita buat nanya pertanyaan yang lebih mendasar lagi. Gini deh, kalau seluruh kejeniusan manusia digabungin cuma bisa bikin tiruan yang butuh listrik megawatt, dan itu pun masih jauh dari sempurna.
Terus, siapa atau apa ya yang ngerancang versi aslinya yang cuma 20 watt? Ini bukan lagi pertanyaan teknis, tapi udah masuk ke ranah filosofis. Nah, dari sini kita bisa lihat bedanya. AI itu pada dasarnya cuma mesin pengenal pola. Dia ngelihat data yang udah ada, terus nebak lanjutannya. Kayak cermin super canggih. Tapi manusia, kita punya sesuatu yang beda. Kita punya kehendak bebas, kemampuan buat bikin keputusan yang benar-benar baru. Dan karena itu, kita punya yang namanya pertanggungjawaban moral. Pada akhirnya, celah antara keduanya itu bukan soal teknis yang bisa dikejar pakai GPU yang lebih kenceng atau data yang lebih banyak. Ini, seperti kata kutipan ini, adalah jarak absolut antara algoritma mekanis dan jiwa yang kekal. Nah, apa itu jiwa? Itu topik berat yang bakal kita coba gali lebih dalam di pembahasan kita selanjutnya.